Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bayangkara Inspiratif. Dalam rangka menjalin komunikasi dengan warga, Brigpol Rifki Al-Idrus menggelar program Polisi Pedes, yakni Polisi Peduli Desa. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu kebutuhan di lingkungan masyarakat. Salah satu program Babin Kamtibmas Desa Saleto yaitu Polisi Pedes atau Polisi Peduli Desa. Kegiatan ini adalah kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Babin Kamtibmas untuk membantu warga binaan. Seperti kali ini, Babin Kamtibmas dibantu oleh warga Desa Saleto beserta pemerintah Desa Saleto mendirikan MCK atau mandi cuci kakus yang sederhana dengan papan kayu seadanya. Bersama warga desa, Babin Kamtibmas membangun MCK ini dengan alasan adanya beberapa titik air gunung di Desa Saleto yang berada di pinggir jalan. Kadang digunakan warga setempat untuk mereka mandi dan mencuci. Tidak jarang pada saat warga mandi dan mencuci menjadi bahan tontonan pengguna jalan yang melintas di Desa Saleto yang berada di jalur Trans Sulawesi. Oleh karena itu, Babin Kamtibmas bersama warga desa membuat MCK yang lebih layak untuk digunakan warga setempat. Kita kembali lagi ke Brigpol Rifki. Dalam rangka menjalin komunikasi dengan warga, Polresta Mamuju Polda Sulawesi Barat menggelar kegiatan program Polisi Pedes. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan program Polisi Pedes tersebut? Kita kembali dengan Brigpol Rifki. Oke, Mbak. Baik Pak Rifki, bagaimana Pak gambaran dari pelaksanaan program Polisi Pedes tersebut? Baik, Mbak. Polisi Pedes adalah singkatan dari Polisi Peduli Desa. Nah, ini adalah salah satu program yang saya ciptakan untuk program kerja khususnya di desa binaan kami, di Desa Saleto, di mana Polisi Pedes ini ada salah satu kegiatan yang memang mengarah ke kegiatan-kegiatan sosial. Itu ada dua, yang pertama manusia, yang kedua sarana dan prasarana. Seperti itu. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di desa binaan. Yang pertama memang objeknya manusia, bagaimana kita membantu misalnya contoh warga kami yang memang hidup sebatang kara, seperti itu yang sudah umurnya cukup tua. Kami sambang ke sana membawakan beberapa sembako atau memberikan semangat pada ibu tersebut. Kemudian banyak lagi, tentunya prasarana juga seperti prasarana yang memang yang seperti kami bangun kemarin, yaitu salah satunya MCK di desa binaan kami untuk digunakan lebih layak lagi pada masyarakat di desa binaan kami, Desa Saleto, seperti itu Mbak. Itu salah satu kegiatan Polisi Pedes. Salah satu konsentrasi program ini adalah membuat MCK untuk warga. Apa yang melatar belakang kegiatan tersebut? Baik, Mbak. Jadi untuk pembangunan MCK di desa kami, kemarin memang desa kami berada, kebetulan wilayah desa kami itu berada di jalur Trans Sulawesi, di mana di situ jalur raya. Dan memang titik-titik mata air ini berada pas di pinggir jalan. Nah, ini tidak jarang warga binaan kami melakukan mandi, cuci di situ, dan juga kadang menjadi bahan tontonan untuk pengguna jalur raya. Dari situ saya merasa bahwa bagaimana bisa ini warga kami bisa layak menggunakan MCK tersebut. Jadi saya bersama warga berbondong-bondong dengan tokoh pemuda memikirkan bagaimana caranya untuk bisa digunakan, dan juga warga kami tidak jadi bahan tontonan untuk pengguna jalur raya yang kebetulan desa kami berada di jalur Trans Sulawesi seperti itu, Mbak. Untuk bagaimana bisa
warga menggunakan MCK ini lebih layak lagi. Jadi kami buatkan yang lebih layak, lebih tertutup lagi. Jadi untuk mereka melakukan kegiatan di MCK tersebut tidak menjadi bahan tontonan lagi, seperti itu Mbak. Jadi ini MCK-nya bisa digunakan untuk umum ya Pak? Betul Mbak. Itu memang peruntukannya untuk umum, karena memang warga pagi hari itu berbondong-bondong melaksanakan mandi cuci di situ, apalagi perempuan ya di situ, ibu-ibu, ada anak-anak gadis kita. Tentunya ini jadi bagaimana saya selaku Babin Kamtibmas ini bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat desa kami dengan membuatkan MCK yang memang lebih layak, lebih tertutup, sehingga warga yang pengguna jalur raya bisa sebenarnya tidak menjadi bahan tontonan lagi. Seperti itu Mbak, warga kami melakukan kegiatan di MCK tersebut. Baik Pak, nah untuk pembuatan MCK ini sendiri biaya dan materialnya ini dari mana Pak Rifki? Untuk biayanya hanya sedikit dari karena kan ini dibangun dengan swadaya, karena menggunakan kayu-kayu seadanya. Hanya saja mungkin atapnya yang saya adakan sendiri Mbak, dengan menggunakan penghasilan sendiri. Itu saja Mbak. Kalau yang dari yang lain-lain itu mungkin swadaya karena dari kayu seadanya, seperti itu Mbak. Paling kami mengadakan dengan seng dan juga cat, begitu Mbak. Dalam pembangunannya apakah Bapak membangun sendiri ataukah ada turut serta warga yang bergotong royong dalam pembuatan MCK-nya? Iya, semua unsur warga melalui tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga beberapa pemerintahan desa yang sangat mendukung kami, karena ini menjadi perhatian dari beberapa tokoh masyarakat juga. Setelah saya sampaikan bahwa memang ini sudah tidak layak lagi untuk digunakan warga kita, jadi alhamdulillah warga desa sangat merespon dengan baik, dan juga berbondong-bondong melaksanakan gotong royong yang dilaksanakan bersama dengan masyarakat dan juga unsur pemerintah desa. Kegiatan ini juga dibantu oleh 3 pilar dan warga. Bagaimana Pak Rifki terkait pembagian manajemen tugas yang dilakukan? Ya, kami juga aktif dari 3 pilar, kepala desa dan rekan partner saya Babinsa di Desa Saleto. Pembagian tugas itu lebih ke bagaimana mengajak mengedukasi masyarakat bahwa yang pertama bagaimana bisa bergotong royong, kemudian tidak hanya sampai di situ saja, bagaimana bisa menjaga sebenarnya MCK yang sudah jadi ini bisa menjaga agar tidak rusak lagi, seperti itu, bisa dipelihara dengan baik MCK-nya, menjaga kebersihan juga, seperti itu Mbak. Apakah saat ini warga telah memaksimalkan penggunaan MCK tersebut, atau apakah masih ada warga yang melakukan aktivitasnya secara terbuka di sungai? Alhamdulillah sudah tidak ada lagi Mbak, karena kami membangun 3 titik di Desa Saleto, yang mana 3 titik tersebut memang berada di jalur raya, di jalur Trans Sulawesi, dan alhamdulillah sudah tertutup semua dan digunakan dengan layak oleh warga kami, begitu Mbak. Dari total 3 titik ini Pak, ada berapa banyak total MCK yang sudah dibangun Pak? Untuk saat ini kami baru membangun 3 titik untuk kegiatan polisi, dan memang yang berada kita fokus yang berada di jalur trans saja dulu untuk saat ini. Nanti ke depan kami memikirkan lagi bagaimana untuk pembangunannya MCK yang lain, karena memang MCK ini juga adalah masuk salah satu indikator untuk stunting, karena pencatatan data stunting ini apabila tidak adanya MCK di sebuah rumah atau di lingkungan tersebut,
MCK yang layak ya. Ini menjadi masuk dalam indikator prastunting juga, karena tidak memiliki MCK yang layak digunakan oleh beberapa keluarga. Nah, ini sebenarnya bisa masuk dalam stunting juga seperti itu, Mbak. Namun kami kemarin fokus dengan 3 titik ini yang berada di jalur Trans Sulawesi, karena terpanggil gara-gara itu sebagai sebagai aparat di desa. Kami cukup prihatin pada warga yang memang melaksanakan mandi cuci kukus yang menjadi bahan tontonan pengguna jalur raya yang lewat di desa kami di Trans Sulawesi tersebut. Coba. Baik Pak Rifki, apa pesan Bapak untuk masyarakat agar selalu menjaga kesehatan? Untuk pesan kepada masyarakat, tidak berhentinya kami selaku Babin Kamtibmas juga menyampaikan bahwa untuk tetap menjaga kesehatan bersama, kebersihan bersama dalam program dalam kegiatan ini juga kami tetap melaksanakan jumpa berlian atau Jumat Pagi Bersih Lingkungan untuk kegiatan menjaga kebersihan. Kita selalu menjalankan jumpa berlian Jumat Pagi Bersih Lingkungan supaya ke depan desa jauh dari wabah-wabah penyakit yang bisa menyerang kapan saja di desa kita. Yang terakhir juga mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tentunya ini kita berharap bagaimana bisa desa kami ini keluar dari lokus-lokus stunting, tentunya dengan cara menjaga kebersihan. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Brigpol Rifki. Dan selanjutnya Brigpol Rifki juga menggelar kegiatan program Ngopi Mas untuk mendengarkan curahan hati masyarakat. Seperti apa keseruan kegiatan ini? Kisah inspirasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.